Ya, untuk listrik kita bisa lihat di sini ada sambungan yang panas sekali ya. Kita bisa lihat di sini ada masalah impedasi tinggi ya, bisa overload, bisa impedasi tinggi. Kemudian kalau tahu juga beban tidak seimbang ya. Kalau kita lihat ini fasa RST, kemudian ini salah satu fasanya panas sendiri, bisa jadi masalahnya adalah beban tidak seimbang, bukan masalah sambungan ya. Ini kita perlu perhatikan. Kemudian seberapa ringkas penggunaan dari termovisi? Ini saya pernah lakukan di salah satu gardu induk ya di Switchyard. Saya hanya cukup 5 menit sudah ketemu hotspot. Jadi termovisi ini sangat baik sekali kalau kita gunakan di lapangan. Ini dalam 5 menit kita bisa langsung temukan. Ini hanya sekitar 4 menitan. 4 menit, 5 menit videonya. Jadi saya hanya jalan di sepanjang penyulang dari ujung ke ujung sambil saya scan. Tentu saja di sini kita harus punya beberapa panduan ya. Jadi misalnya kita lihat ada yang panas-panas seperti ini reaktor ya. Umum kita juga nggak fokus ke sana ya, panas. Kemudian bagian atas dari basing-basing ini itu juga kita lihat ada panas, tapi dia metal ya, metal dan tidak dialiri arus. Jadi kalau tidak dialiri arus, kita jangan anggap itu sebagai sesuatu hotspot. Kemudian juga kita lihat di sini ada kawat-kawat yang kelihatannya panas ya, seperti ini. Seperti ini bagian atasnya metal ya, tapi tidak dialiri arus, kita bisa abaikan. Kemudian kita bisa lihat juga ada kawat-kawat yang kelihatannya panas ini. Tapi anehnya, panasnya itu di bagian bawah saja. Nah, ini pengambilan scanning ini saya ambil pada waktu siang hari. Artinya apa? Ini bukan dari penghantar itu sendiri panasnya, tapi pantulan dari batu koral yang ada di switchyard kena pada metal, masuk ke kamera, pantulan. Ya, kita bisa lihat bawahnya terang, atasnya gelap. Ya, kalau dalam kamera thermal, terang gelap itu adalah temperatur rendah, terang itu temperatur tinggi. Kita bisa lihat di skala sebelah kanan ini ya. Kemudian ini juga sama ya. Jadi bagian-bagian dialiri arus walaupun terang abaikan saja. Kemudian kita lanjut sampai nanti kita ketemu bagian yang merupakan hotspot sekitar di sini. Ya. Bisa dilihat saya cepat sekali scanning. Ya, cepat sekali scanning. Karena sudah ada filternya dalam otak kita. Ini ya, ini enggak, ini ya enggak. Kalaupun memang ada yang dicurigai, boleh berhenti, tapi paling 5 detik, 10 detik saja, nggak bisa lama. Nah, ini sudah ketemu ada hotspot di sini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Dia dialiri arus, ya. Dia aliri arus dan dia panasnya melingkar ya, nggak cuma bagian bawah saja, tapi atas juga semua kiri kanan. Dapat satu hotspot. Nggak sampai lebih dari 5 menit. Ya, ini sudah ketemu. Kita lanjutkan lagi. Ya, sudah saya lanjutkan terus sampai ujung, sampai penyulang itu selesai. Baru saya kembali ke bagian yang ada hotspotnya. Jadi nggak perlu semuanya itu saya ambil gambarnya. Ya, saya scanning dapat, dan dengan cara ini saya bisa yakinkan dalam satu hari sebesar apapun switchyardnya, sebesar apapun areanya, sebanyak apapun tiang-tiangnya, itu bisa di-cover dengan scanning. Dan kita punya buktinya. Kita tinggal tandain, di sini tiang ini bermasalah. Kemudian baru besoknya kita bisa datangi khusus titik-titik tersebut saja. Ya, ini bisa di atas kendaraan, kalau untuk distribusi, kalau di Switchyard ya kita bisa jalan kaki, keliling ya, atau bisa menggunakan drone ya, drone untuk monitor semua jaringan transmisi ya, atau kalau kita dalam satu plan ini juga dengan jalan kaki kita bisa monitor seluruh kondisinya ya. Tentu saja dengan banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya, untuk memastikan dia bukan pantulan ya, bukan pantulan. Seperti ini pantulan. Pas posisinya miring, dan di sini ada batu-batu koral yang banyak. Matahari memanasi batu koral itu ya. Kemudian batu koral itu kena pada logam, logam ini menjadi seperti panas,
kemudian kita rasakan dia panas.